Jadi dari hamil, benar, sampai dengan biasanya 2 tahun. Kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Karena 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa-masa emas anak. Ya, masa-masa emas anak. Kenapa disebut masa-masa emas? Karena satu, pertumbuhan anak lagi cepat-cepatnya, lagi pesat-pesatnya. Pertumbuhan itu bukan hanya ukuran tubuh, tapi pun perkembangan anak juga lagi pesat-pesatnya. Termasuk di buku Kaya itu pasti ada buku ibu, itu ibu baca, itu isinya banyak manfaatnya. Ya, ada cara stimulasi anak, ada tanda-tanda bahaya, gitu. Dan ada salah satunya ini, pengukuran tubuh ini. Jadi, yang namanya stunting itu dampaknya satu, anak gampang sakit. Ya, amannya dicegah, bukan diobati, gitu ya. Karena kalau misalkan anak sudah stunting, rada susah buat ngejarnya, lebih gampang. Bedanya adalah satu, presentasenya dalam artian perbandingan pemberian ASI dan pemberian MPASI gitu. Misalkan ya anak 6 bulan baru mulai MPASI, dia pasti akan lebih banyak minum ASI tetap nih, perbandingannya masih 70% ASI ya dengan 30% MPASI. Jadi jangan disamakan dengan porsi orang dewasa ya, nggak apa-apa. Memang hati-hati, itu juga overweight atau kelebihan berat badan pada anak-anak itu juga tidak baik, obesitas, betul ya, itu juga faktor risiko penyakit lain. Jadi kita pinginnya anaknya ideal, tidak pendek, tidak kurus, tapi juga tidak obesitas, gitu ya. Perbedaannya juga itu satu ya, dari segi persentase antara ASI sama MPASI-nya. Terus yang kedua adalah teksturnya, ya, makin kecil makin lembek. Makin dia usia mendekati 2 tahun, itu nanti akan makin mendekati makanan rumah tangga atau makanan sehari-harinya kita, ya. Dalam ceramahnya, Dr. Amaya telah menjelaskan panjang lebar penyebab utama stunting. Penyebab utamanya adalah nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, kurangnya ASI, dan adanya infeksi. Dr. Amaya juga menyebutkan adanya faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya stunting, yaitu kemiskinan dan orang tua merokok, terutama ayah merokok. Penjelasan Dr. Amaya bahwa kemiskinan rumah tangga sering berarti bahwa anak-anak tidak mendapat cukup makan atau jenis makanan yang tepat. Karena untuk mencegah stunting, ibu-ibu perlu paham hubungan orang tua, terutama ayah merokok dan anak stunting. Berikut adalah penjelasannya. Dr. Amaya menjelaskan hasil sebuah penelitian tentang hubungan orang tua merokok dan prevalensi stunting di Indonesia. Tahun 2012, Atmarita, peneliti senior Indonesia tentang gizi masyarakat, melakukan penelitian hubungan orang tua, terutama ayah, merokok, dan anak stunting. Atmarita menganalisa hubungan itu dengan menggunakan data riset kesehatan dasar 2010 tentang perilaku merokok ayah dan tinggi badan anak-anak balitanya. Atmarita menyajikan hasil penelitiannya dalam sebuah bar diagram di mana sumbu X menunjukkan tingkat sosial ekonomi dan status merokok orang tua, dan sumbu Y menunjukkan prevalensi anak pendek atau stunting. Status ekonomi dibagi 5 kelompok, dari yang termiskin kuintil 1 sampai yang terkaya kuintil 5. Status merokok orang tua digambarkan dengan warna merah untuk yang merokok dan warna hijau untuk yang tidak merokok. Atmarita menemukan bahwa di Indonesia, baik pada kelas sosial ekonomi terendah, kuintil 1, sampai kelas sosial ekonomi tertinggi, kuintil 5, orang tua merokok meningkatkan persentase stunting pada anak hingga lebih dari 2 kali lipat. Pada kuintil 1, prevalensi
anak pendek dari orang tua yang merokok adalah 33,7%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi anak pendek pada yang orang tuanya tidak merokok, hanya 13,7%. Di sini terlihat jelas bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh pada angka prevalensi stunting. Dan angka prevalensinya diperburuk oleh status orang tua yang merokok. Dr. Amaya menjelaskan bahwa hasil penelitian Atmarita dan kawan-kawan sejalan dengan laporan penelitian Nayab dan kawan-kawan 2022 di Pakistan bahwa anak-anak yang terpapar asap rokok ayahnya memiliki kecenderungan lebih besar untuk menderita stunting. Dan kecenderungan itu makin besar jika ibunya juga merokok. Menurut Nayab dan kawan-kawan 2022, pemakaian tembakau orang tua membahayakan kesehatan anak melalui 3 cara. Pertama, pemakaian tembakau saat hamil mempunyai efek buruk pada perkembangan anak. Kedua, asap rokok menyebabkan polusi dalam ruangan yang menimbulkan masalah kesehatan saluran nafas bagi anggota keluarga. Ketiga, pemakaian tembakau di kalangan rumah tangga miskin menyebabkan pendapatan yang rendah digunakan untuk keperluan ayah membeli tembakau atau rokok daripada untuk membeli makanan bergizi untuk istri yang sedang hamil dan anak-anak bayinya.